Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan tadi ada yang konsul mengenai pencatatan pernikahan campuran. Oke, pernikahan campuran adalah pernikahan yang dilakukan antar warga negara, yaitu misalnya dengan warga negara lain, warga negara Indonesia dengan warga negara asing ya, antara WNI dan WNA seperti itu. Nanti bagaimana pencatatannya? Sebenarnya ada berbagai macam cara ya. Jadi tergantung pernikahan tersebut dilakukan di mana. Ketika dilakukan di luar negeri berarti harus dilaporkan ya nanti maksimal 1 tahun sesuai dengan aturan itu kepada di Indonesia harus dilaporkan di Indonesia maksimal 1 tahun setelah terjadinya pernikahan tersebut. Jadi menggunakan hukum tempat di mana pernikahan tersebut dilakukan. Kalau dilakukan di luar negeri tergantung negara mana, nanti tergantung aturannya di sana seperti apa. Nanti dari Indonesia tinggal datang aja ke kedutaan Indonesia yang ada di negara tersebut, nanti persyaratannya tinggal diurus di sana bahwa memang tidak memiliki istri di Indonesia, nanti akan ada surat pengantarnya. Seperti itu nanti bisa dilakukan ya. Tergantung hukum negara tempat terjadinya pernikahan tersebut dilakukan. Yang kedua, jika pernikahan tersebut dilakukan di Indonesia, maka ini syaratnya agak ribet ya. Untuk syarat pernikahan campuran antara WNI dan WNA yang dilakukan di Indonesia, maka untuk syarat yang warga negara Indonesia maka sesuai dengan aturan yang ada, yaitu mengisi formulir ya yang ada di KUA, nanti minta izin KUA, rekomendasi dari desa seperti biasa pernikahan pada umumnya. Untuk WNI-nya ya. Setelah itu untuk WNA-nya yang agak ribet, yaitu harus memiliki paspor, identitas yang jelas. Setelah itu harus ada kitas atau kitabnya, tempat izin tinggal sementaranya ya, atau kitas ya. Setelah itu juga harus dapat rekomendasi dari kedutaan yang ada di Indonesia. Misalnya Malaysia berarti harus memperoleh izin kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia, atau sebaliknya setelah itu dapat izin dari surat izin atau rekomendasi dari Malaysia bahwa memang orang tersebut tidak memiliki istri di sana, posisinya tidak ada terhalangi oleh apapun, boleh melangsungkan pernikahan, maka pernikahan bisa dilangsungkan seperti itu. Namun ada permasalahan lagi ya, karena biasanya pada saat pernikahan campuran ini jarang atau sulit ya. Biasanya rencananya 3 bulan akan melangsungkan pernikahan, namun ternyata syarat-syaratnya belum terpenuhi ya, seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi biasanya melakukan pernikahan siri terlebih dahulu, pernikahan yang belum tercatatkan terlebih dahulu, hanya secara agama terlebih dahulu ya. Nanti biasanya kalau syaratnya sudah diurus baru dicatatkan ya. Jadi nanti ketika terjadi seperti itu maka harus dilakukan isbat nikah, permohonan isbat nikah baik di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Jika agamanya non muslim berarti harus dilakukan isbat nikah di pengadilan negeri. Kalau agamanya muslim berarti harus dilakukan isbat nikah di pengadilan agama, dicatatkan. Kalau sudah terlanjur ada anak itu nanti juga akan agak tambah ribet ya, karena juga harus ada permohonan asal usul anak juga seperti itu. Yang terpenting ketika dilangsungkan di Indonesia harus mendapat surat rekomendasi dan surat izin dari kedutaan. Setelah itu nanti bisa dilangsungkan dan dicatatkan. Ketika memang sudah dilangsungkan pernikahan sebelumnya dan sudah ada anak, berarti harus dilakukan isbat terlebih dahulu. Jadi itu tadi prosedur pelaksanaan pernikahan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia seperti itu. Kalau sudah terlanjur menikah, sudah punya anak tapi belum dicatatkan, ya harus dilakukan isbat nikah seperti itu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.